Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Cabang Kemendung. Terima kasih saudara-saudara. Pada saat hari ini mari kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Yakobus 1, saudara, yaitu ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-27. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar bagaimana kita akan tetap berbahagia, tetap bersyukur di tengah pencobaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita akan terlebih dahulu kita baca di dalam pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 dan yang ke-2. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus pada kedua belas suku di perantauan, iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, mari kita belajar dalam ayat ini. Di dalam pelayanan Yakobus ini mengajarkan bahwa apabila kita di tengah badai, apabila kita di tengah pergumulan hidup yang berat ataupun yang ringan, saudara, mari kita akan belajar untuk tetap berbahagia, kita tetap bersyukur. Pertama, kita akan belajar beriman, saudara-saudara. Kadang di dalam kehidupan kita seringkali menginginkan suatu keadaan hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Kita menginginkan sesuatu kehidupan kita tanpa masalah, tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan ekonomi, tanpa sakit penyakit dan lain sebagainya, saudara. Semua manusia pada dasarnya dipenuhi keinginan yang seperti itu, saudara-saudara. Namun saudara-saudara, tidak ada hidup yang sempurna di dalam kehidupan yang kita jalani, di dalam kita masing-masing, di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dan Tuhan mengajarkan bahwa poin yang pertama adalah kita harus beriman dan berkhidmat pada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, mari kita belajar beriman di dalam setiap pencobaan di dalam kehidupan kita masing-masing. Memang sulit, saudara. Namun di sini di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 ini mengajarkan di mana Tuhan ingin kita tetap percaya. Jangan takut, saudara-saudara, jangan bimbang. Di tengah badai hidup, di tengah pencobaan, mari kita belajar berserah kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, percaya, saudara-saudara, karena tiada yang mustahil bagi Tuhan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang kita alami dalam hidup kita ini. Kemudian poin yang kedua, saudara-saudara, mari kita baca di dalam ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Keadaan rendah dan keadaan kaya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Saudara, kalau kita membaca dalam ayat yang ke-9 sampai ke-11 ini, bahwa Tuhan mengajarkan dalam kehidupan apapun, baik kita berada di dalam kehidupan yang sedang di atas maupun kehidupan yang sedang di bawah, kita tetap rendah hati sama Tuhan. Apabila kita posisi di atas, kita tetap rendah hati, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kalau kita
berada di bawah, jangan lupa saudara-saudara, kita tetap rendah hati, tetap bersyukur, kita tetap meminta kepada Tuhan untuk menyelesaikan setiap permasalahan, pergumulan kita, untuk Tuhan memberkati setiap kehidupan kita untuk menjadi yang lebih baik. Jadi saudara, di dalam ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 ini mengajarkan bahwa dalam keadaan apapun kita harus tetap rendah hati, saudara-saudara. Dan kemudian mari kita akan lanjut di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-18. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-12. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, Tuhan mengajarkan di sini bahwa di dalam setiap pergumulan hidup kita, di dalam setiap pencobaan yang kita alami seberat apapun, saudara, mari kita tetap berbahagia, saudara. Mari kita tetap tahan uji, saudara-saudara. Mari kita tetap bersyukur senantiasa terhadap permasalahan yang kita alami. Namun saudara, di dalam ayat ini mengajarkan jangan sampai kita menyalahkan Tuhan, saudara. Karena di dalam firman Tuhan, Tuhan tidak pernah mencobai kita, namun Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara, di dalam ayat ini Tuhan mengajarkan bahwa kita tetap berbahagia di dalam pencobaan. Saudara, kadang Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi. Tuhan ingin menguji sejauh mana kita tetap kuat di dalam Tuhan. Apakah kita tetap akan mengandalkan Tuhan, atau kita mendua, kita mencari pertolongan kiri kanan, entah itu lewat okultisme atau apapun, saudara, yang bisa menolong saudara lewat jalan pintas. Saudara, saya katakan di sini bahwa Tuhan tidak pernah mengajarkan kita mendua, tetapi kita harus tetap percaya sama Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam posisi pergumulan atau pencobaan apapun dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saudara, di kitab ini kita diajarkan bahwa kita harus tahan uji, kita harus bersyukur terhadap setiap pencobaan yang kita alami. Memang Tuhan kadang membiarkan pencobaan itu terjadi karena Dia kepingin kalau kita kuat, kita tetap setia sama Tuhan, pasti kita akan memperoleh suatu berkat atau pertolongan yang indah dari Tuhan yang tidak pernah kita selami, saudara-saudara. Baik, yang poin yang ketiga sudah saya sebutkan tadi, bahwa kita harus tahan uji dan bersyukur setiap pencobaan yang kita alami. Dan yang terakhir, saudara, di dalam ayat yang ke-19 sampai ke-27, mari kita baca di dalam ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, saudara, dalam poin yang terakhir ini mengajarkan kita tentang peka terhadap suara Tuhan atau firman Tuhan. Hendaklah kita peka terhadap ajaran Tuhan. Jangan sampai kita
di dalam mempelajari firman Tuhan, apabila kita mendengarkan firman Tuhan masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri atau sebaliknya, saudara-saudara ya. Tapi mari kita belajar untuk menjadi peka terhadap suara Tuhan. Apapun pencobaan yang kita alami, seberat apapun, kita peka. Kadang orang bisa memakai orang lewat sekitar kita, saudara kita atau teman kita, lewat nasihat mereka, ataupun lewat hamba Tuhan yang sering berbicara kepada kita waktu kita beribadah di gereja dan lain sebagainya. Tuhan punya banyak cara untuk memakai suaranya, saudara-saudara. Tuhan punya banyak cara untuk mengingatkan kita, dan Tuhan ingin sejauh mana kita meresponi, sejauh mana kita peka terhadap suara Tuhan. Baik saudara-saudara, di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ini, saudara-saudara, intinya mengajarkan bagaimana kita tetap bersukacita, bagaimana kita tetap berbahagia di dalam pencobaan, saudara. Jadi tadi ada 4 poin. Yang pertama adalah kita harus mempunyai iman dan hikmat. Yang kedua, kita harus tetap rendah hati di hadapan Tuhan dalam keadaan apapun. Yang ketiga adalah kita harus tahan uji dan tetap bersyukur pada Tuhan. Dan yang keempat adalah kita harus peka terhadap suara atau firman Tuhan, sehingga di dalam pencobaan yang kita alami, saudara, kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mari kita akan belajar dalam pengajaran surat Yakobus ini, surat Yakobus pasal yang ke-1. Biarlah setiap yang Tuhan inginkan di dalam kita, di dalam meresponi setiap pencobaan dalam hidup kita, kita tetap kuat, tetap bahagia, tetap bersuka cita, tanpa kita menyalahkan Tuhan, namun kita tetap bersyukur karena kita mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang sanggup menolong dalam segala pergumulan, segala pencobaan, segala doa apapun yang kita utarakan kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama supaya firman Tuhan pada saat ini boleh menjadikan rema, boleh belajar kita lakukan di dalam hidup kita agar kita tetap kuat menghadapi situasi hidup apapun. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-1, di mana Engkau telah mengajarkan kepada kami Tuhan untuk kami tetap kuat, tetap berbahagia di dalam pencobaan, di dalam menghadapi pergumulan hidup apapun di dalam kehidupan ini ya Bapa. Ajari kami tetap percaya, beriman, berhikmat pada Engkau. Ajari kami tetap rendah hati, ajari kami tetap tahan uji dan bersyukur. Ajari kami tetap peka terhadap suara maupun firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, berkati kehidupan kami masing-masing semua, anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah lewat gemar ini boleh menjadikan berkat di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga Tuhan senantiasa menolong dan memberi kekuatan serta memberkati, berikan jalan keluar setiap pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.